Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update lagi harga VGA gaming terbaik untuk barunya ya, bukan bekas. So lagi-lagi jangan membandingkan yang nggak sebanding. Sebanding maksudnya. Karena harga sekarang lumayan naik nih. Kita update harga terkini. Patokan harga di angka 1 jutaan hingga 3 jutaan. Kira-kira manakah yang terbaik? Monggo disimak videonya sampai kelar ya. Jangan lupa dukung terus channel ini biar makin terbang tinggi. Dan cita-cita saya segera kesampaian di tahun yang sulit ini. Amin. Untuk link pembelian seperti biasa nih saya kasih di deskripsi, baik toko hijau maupun toko oranye. Dan saya berusaha kasih harga terbaik yang bisa didapatkan. Kalau dapat yang lebih murah itu bagus nih, apalagi bisa separuh harga, baru lagi, pasti nggak mungkin. Untuk referensi video kali ini dari Text Power Up, dan sebagian kartu grafis pun udah pernah saya coba kemampuan gamingnya, kecuali kubu biru ya, belum pernah sama sekali. Oke, lanjut kita bahas satu persatu VGA terbaik kali ini. VGA terbaik 1 jutaan. Di rentang harga baru 1 jutaan, ini bukan 1 juta pas ya, saya bilangnya jutaan, biar nggak miss universe. Miss persepsi maksudnya. Rasanya nggak ada pilihan lain selain AMD Radeon RX 588GB DDR5 versi 2048 SP. Cukup banyak pilihan merek yang menggunakan GPU tipe ini ya, dari Asusrix, Phenom RX, Furion, dan Tarasque. Untuk harganya, iya beda-beda tipis sih, bisa dibilang mirip-mirip malah. Paling murah dari brand Tarasque ya, harganya paling miring di antara yang lain. Barunya itu di angka 1,1 juta 50 ribu rupiah. Ini untuk versi yang satu ya, ada yang versi 2 yang ternyata lebih mahal, yaitu 1,35 juta rupiah. Nggak tahu ya bedanya apa nih, ada yang jelasin malah saya lupa tuh. Setelah Tarasque ada Asusrix dengan harga 1,26 juta rupiah. Versi biasa ya, bukan bling-bling. Terus ada Phenom RX dan Furion. Harganya sama ya, di angka 1,3 juta rupiah untuk barunya. Nah, masalah garansi sendiri, cuma Tarasque yang garansinya 1 tahun nih, yang lainnya 2 tahun semua. Untuk kemampuan gaming, karena jenis GPU-nya sama, pastinya kemampuannya sama juga ya. Paling bedanya di kemampuan untuk pendinginan dari GPU-nya. Ya silakan kalian lihat review yang membahas VGA, Tarasque, dan lain sebagainya. Kalau kalian berminat untuk meminang VGA ini, pastikan kalian punya power supply dengan daya minimal 450 watt dengan konektor 1x8 pin. VGA terbaik di harga 2 jutaan. Di rentang harga 2 jutaan, ada 2 pilihan yang cukup menarik untuk dibeli, baik dari kubu hijau maupun kubu peruju. Kubu merah maksudnya, malah kepikiran politik. Dari kubu hijau rasanya nggak ada pilihan paling kencang selain Nvidia GTX 1660 Ti. Yap, cuma ini doang VGA kencang di harga 2 jutaan untuk kubu hijau. Besutan lokal ya, mereknya ular berbisa alias Phenom RX. Harganya cukup menarik untuk dibeli nih. Barunya di kisaran 2,5 juta lebih dikit, dengan garansi hingga 2 tahun. Buat kemampuan gamingnya sih masih oke banget ya, walaupun juga jangan memaksakan settingan biarpun main di resolusi 1080p. Lanjut dari kubu merah ada AMD Radeon RX 6600 besutan XFX. Selisih harganya 300 ribuan ya kalau dibanding GTX 1660 Ti. Tepatnya sih di angka 2.885.000 rupiah. Nah, untuk performa GTX 1660 Ti jelas bukan lawannya RX 6600, jelas kalah telak ya, karena rival utama RX 6600 itu adalah RTX 2060 Super. Sayangnya Nvidia RTX series itu termurah masih di atas 3 juta lebih. Masih sombong. Jadi untuk harga 2 juta sendiri terkencangnya hanya RX 6600. Alternatifnya jelas Nvidia GTX 1660 Ti. Untuk daya power supply minimal paling aman adalah 450 watt buat ngangkat Nvidia GTX 1660 Ti ataupun RX 6600 dengan konektor 1x8 pin semua. VGA terbaik harga 3 jutaan. Di rentang harga segini ada 4 kandidat yang layak untuk dibeli nih. Pertama ada Nvidia RTX 2060 6GB DDR6 dari Phenom RX di harga 3,1 juta lebih dikit nih. Performanya bahkan lebih baik ya daripada RTX 3050 8GB yang harganya lebih mahal ya. Makanya tipe ini di skip ya. Sayangnya sih Nvidia RTX 2060 VRAM-nya masih kentang banget ya, alias kena tanggung, cuma 6GB. Itu doang sih kekurangannya.
Kalau mau diajak bergaming ria juga masih oke banget ya. Lanjut pilihan kedua nih dari kubu biru, ada Intel Arc 7708 GB DDR6 besutan ASRock. Tas Phantom Gaming lagi, triple fan. Apa nggak cakep banget nih? Harganya di kisaran 3,6.080.000 rupiah. Ya kalau saya pribadi belum pernah banget ya megang Intel Arc 770. Kenapa lebih mahal dibanding dengan RTX 2066 GB? Ya wajar sih, karena memang performanya kalah jauh ya. Jelas banget Intel Arc 770 itu melibas RTX 2060. Pilihan terakhir ada AMD Radeon RX 6650 XT, yang mana performanya masih lebih unggul nih ketimbang Intel Arc 770. Ya mirip-mirip saudara barunya nih, yaitu AMD Radeon RX 7600. Performanya RX 6650 XT ini. Brand termurah dari RX 6650 XT adalah Power Color seri Fighter ya, di angka 3,6.070.000 rupiah. Widih, harganya bersaing langsung dengan Intel Arc ini ya. So pastinya pilihan gaming paling kencang di 3 jutaan cuma AMD Radeon RX 6650 XT dengan VRAM 8 GB. Cuma kalau kalian pengen Nvidia karena ada kuda liarnya, kuda core maksudnya, pastinya cuma Nvidia RTX 2060 6GB DDR6. Untuk power supply sendiri, semua VGA ini saya sarankan menggunakan power supply minimal 500 watt ya, dengan konektor 1x8 pin. Nah gimana nih ketiga alternatif VGA di rentang harga 1 hingga 3 jutaan? Ya tinggal disesuaikan dengan selera ya masing-masing. Tapi ada satu GPU yang sepertinya bakal ditinggalkan oleh AMD nih. Ini berita yang saya dapetin dari Anantex. Kabarnya sih GPU tipe Polaris dan Vega ya. Jelasnya bisa dilihat dari tabel yang saya dapatkan di Anantex ya. Pastinya RX 580 masuk dalam list GPU yang bakal dipensiunkan drivernya. Kalau nggak salah sekarang udah mentok di versi 2319. Ya sedih banget ya, tapi jelasnya masih cukup aman nih dipakai buat sekarang. Mungkin sampai tahun depan ya. Dan lagian juga sampai sekarang belum ada yang bisa gantiin posisi RX 580 versi 2048 SP untuk VGA kencang harga 1 jutaan barunya. Sedangkan untuk Nvidia sendiri rasanya masih sangat aman nih buat dukungan driver ke depannya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA terbaik harga 1 hingga 3 jutaan. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.